Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini saya diundang oleh Pak Won ya, diberikan kepercayaan untuk mewakili LifeX Academy, The Consulting, dan juga Efrat Consulting untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan keuangan ya, karena hari ini kita ingin juga memberikan edukasi bagaimana di masa COVID seperti ini Bapak Ibu dan usahanya bisa profit. Nah, hari ini saya akan berbagi kurang lebih ada 6-7 tips praktis yang bisa dilakukan karena by the way yang kami bagikan ini bukan teori Bapak Ibu, tapi yang kami bagikan ini yang benar-benar sudah kami lakukan, which is mungkin di klien kami ataupun juga di perusahaan kami sendiri. Jadi memang benar-benar sudah tips praktis yang memang sudah kami lakukan. Nah, so far nanti Bapak Ibu kalau seandainya dalam penjelasan, seandainya ada yang kurang jelas, silakan kalau misalnya mau bertanya di fitur chat ya, supaya nanti bisa saya jelaskan dengan lebih detail. Begitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya juga ingin tahu Bapak Ibu, mungkin boleh diketik di kolom chat, Bapak Ibu berasal dari kota mana, dan usahanya di bidang apa. Jadi paling tidak nanti kalau seandainya ada contoh-contoh, saya akan bisa menjelaskan mungkin lebih condong ke Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi biar lebih tepat gitu contohnya. Misalnya, oh banyaknya di resto misalnya gitu ya. Oh kita cari contohnya di resto. Tapi ternyata ada yang di distribusi. Nah kita ngomong di distribusi. Tapi kalau misalnya yang lain bertanya, silakan juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ya kurang lebih ya. Oke, sekarang saya akan mulai dulu. Seperti yang sempat dijelaskan sama Pak Fian ya, ini sedikit perkenalan dengan saya gitu ya. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang, jadi saya kenalkan sedikit. Saya founder dari The Consulting Business Consultant ya, CEO dan co-founder dan CFO dari Indonesian Pride Consulting dan chairman dari Billionaire Mindset. Pengalaman konsultasi kurang lebih 13 tahun, jadi kurang lebih ya kalau dijamkan ya kurang lebih 30.000 jam ya di 32 kota. Untuk sertifikasi saya banyak di financial ya, jadi ada financial planner, professional financial modeler, lalu juga ada tax consultant dan ERP consultant. Untuk speaker ya dari beberapa perusahaan ya yang sudah memang kita sering diperbantukan ke sana untuk memberikan edukasi terkait dengan financial. Ini mengenai sedikit tentang perusahaan kami. Ya, perusahaan kami bergerak di bidang konsultasi bisnis, sistem, dan keuangan, dan juga tax. Jadi, which is yang kami lakukan kurang lebih seperti yang ada di layar kaca Anda, mulai accounting system, accounting, auditing, financing, financial planning, tax planning, ya, business plan, dan business valuation. Sekarang juga lagi marak ke IPO, ya. Sudah mulai orang-orang ke IPO, kita juga bantu untuk pra-IPO. Lalu juga ISO treatment dan ISO certification. Hingga saat ini kami memiliki lebih dari 250 klien, ya, dan lebih dari 50 partner, tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya, seperti yang sebelah kiri atas itu kami sedang implementasi sistem di Telkomsel. Yang sebelah kanan atas itu ada tempat kami melakukan keuangan di Bank Indonesia, ada juga di Unilever, ada di Universitas Pelita Harapan, Ciputra Group, Smart FM, dan kawan-kawan. Ini klien-klien kami ya, lebih dari 300 klien yang sudah kami handle ya, mulai dari Telkomsel, Mayora, restoran, Leko ya, macam-macam lah tempat kami tangani. Ini partner-partner kami ya. Ini saya mohon maaf Pak Fian, ini logonya Pak Won harusnya harus masuk ini. Saya belum sempat update, mohon maaf ya. Apa-apa, next time. Ini lebih dari 50 partner ya. Logonya Pak Won akan saya update Pak, mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, itu sedikit perkenalan soal kami ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih detail, boleh kunjungi website kami di www.consulting.id ya, atau di Instagram, YouTube, Facebook, kita semua ada. Bapak Ibu kalau mau cari soal kami, kita ada di semua media sosial. Gitu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai strategi penerapan pengelolaan keuangan bisnis pasca, ini belum saya edit ya. Strategi penerapan pengelolaan keuangan bisnis pasca pandemi COVID. Ini saya belum edit sesuai dengan judulnya. Tapi anyway, ini strategi kita untuk bagaimana tetap profit Bapak Ibu di masa krisis yang sekarang sedang berjalan. Ya. Nah, sebelum kita mulai untuk materinya, mungkin kita juga perlu tahu dulu kondisi yang terakhir mengenai COVID. Ya. Ini data yang saya ambil beberapa saat yang lampau, ya, bukan yang terbaru, tapi
ya kita nggak perlu lihat terus lah ya, nggak perlu lihat terus sampai yang update karena semakin kita lihat semakin takut gitu ya. Cuma ya kita harus accept, kita harus tahu bahwa hingga saat ini Indonesia masuk ke posisi 14 besar di dunia untuk kasus COVID gitu ya. Jadi lebih dari 200.000 orang yang sudah terjangkit Bapak Ibu, dan ini cukup besar lah hitungannya untuk yang terjangkit di COVID-19 ini gitu ya. Lalu data juga yang perlu kita tahu bahwa tersebaran paling besar adalah DKI Jakarta, Jawa Timur nomor 2, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tinggal di daerah-daerah tersebut, ya tetap harus survive, ya tetap harus semangat. Pasti ada cara untuk tetap bisa rebound gitu ya. Jangan berpikir bahwa ini tidak berakhir, tapi pasti badai ini akan berakhir. Gitu. Nah, berikutnya juga yang kita perlu tahu bahwa kemarin sempat juga diinfokan setelah PSBB Jakarta kemarin ada ratusan ribu pekerja dari resto yang akan kehilangan pekerjaan. Ada jutaan orang yang bekerja di mall juga akan kehilangan pekerjaan ya. Dan ini data yang terakhir saya dapat dari internet ya, bahwa 2,1 juta orang di PHK akibat COVID kemarin ya. Lalu apalagi data yang perlu kita tahu? Nah ini juga yang perlu kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi teman-teman, Bapak Ibu ya, memang sedang melambat 5,32% ya. Jadi memang sekarang pertumbuhan ekonomi kita memang lagi terpuruk selama mungkin 10 tahun terakhir. Ini masa yang paling parah ya, karena 5,32% ini kita turun, jadi kita minus pertumbuhan ekonominya. Nah ini yang kemarin ya, PSBB dibuat lagi 2 minggu, tapi harusnya sudah selesai, tapi enggak. Ini kan tanggal 9 ya, 29 harusnya sudah selesai. Ya. Nah, Pak, saya tahu data kok malah tambah serem ya Pak ya. Saya tahu data kok malah ini ya, kok malah ngerikan ya. Ini sampai bulan September mau ke bulan Oktober kok vaksinnya belum keluar-keluar Pak ya. Ini gimana nih beritanya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir, banyak juga klien-klien atau relasi saya juga yang selalu menanyakan bagaimana dengan COVID, bagaimana dengan COVID ya. Nah, berikutnya apa Pak yang harus saya lakukan? Kayak gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar apa yang harus kita lakukan. Jadi yang perlu kita tanamkan di kepala kita bahwa kita tidak perlu berpikiran kapan vaksin datang, ya, kapan COVID ini berakhir. Ya, karena kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita juga belum tahu bagaimana kondisi ekonomi, kondisi politik dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya, kapan COVID-nya, kapan vaksin COVID-nya bisa didistribusikan dan kawan-kawan kita juga semua pada belum tahu dan semua hanya bisa meramalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita tinggal lihat bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar kira-kira apa strategi keuangan yang akan kita bisa lakukan di dalam perusahaan kita masing-masing. Ya. Nah, sebelum saya ngomong strategi, kita juga perlu tahu ya, kalau dia ada berita yang jelek, sekarang kita juga harus tahu berita yang baik. Jadi biar kita juga enggak terlalu, oh kok beritanya jelek terus ya, tapi kita juga harus tahu berita yang baik seperti apa. Sebagai contoh misalnya ini ada berita soal dari ini ya, Kompas ya, bangsa lain kaget gitu ya ketika kita berhasil uji vaksin COVID-19 ya. Seperti yang Anda tahu kemarin ribuan orang diuji coba vaksin di daerah Bandung kalau nggak salah dan katanya sudah kelihatan hasil ya. Bahkan barusan kemarin saya sempat dikirimkan oleh salah satu teman ya yang memang di pemerintahan ada serum ya, serum untuk penyembuh COVID ya. Karena kemarin itu sempat ada satu peleton gitu ya, satu peleton untuk angkatan yang terkena COVID, lalu dikasihkan serum itu dan ternyata sembuh dalam 3 hari. Dan ini luar biasa. Ini penemuan dari profesor di Indonesia ya. Dan ini berita-berita yang menarik bahwa oh ternyata ada nih gitu ya untuk vaksin dari COVID. Lalu berikutnya lagi ada berita mengenai tingkat kesembuhan COVID Indonesia di atas rata-rata dunia. Jadi ini keren guys. Jadi kalau kita lihat banyak yang terkena, nomor 14 terbesar gitu ya di dunia. Tapi ternyata tingkat kesembuhan kita itu di atas rata-rata dunia. Dan ini satu berita yang menarik Bapak Ibu bahwa oh ternyata orang Indonesia atau pemerintah Indonesia juga bisa tanggap dan
meskipun ada yang kena, tapi juga banyak sekali juga yang sembuh. Ya, apalagi berita yang menarik nih. Nah, update Corona. 7 September 196.000 ini, mohon maaf agak yang lama ya, tapi ya saya bisa mewakilkan ya kurang lebih. Positif 196.000, 140.000 sembuh Pak Ibu. Ya, dan ini cukup lumayan besar ya. Jadi 140.000 itu sembuh gitu ya, tinggal kurang lebih 50 ribuan yang masih terjangkit. Ya, nah, coba Bapak Ibu setelah kita mengetahui apa yang kurang baik dan apa yang cukup baik. Nah, yang saya upload Bapak Ibu hari ini adalah, yuk kita mari belajar sekarang menjadi pengusaha yang sama-sama adalah kita proaktif, ya. Jadi kalau misalnya kita ini kan gambar depan ya, ada proaktif, ada reaktif. Ya, kalau reaktif itu berarti kita ngikut aja, seperti yang di gambar sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Kalau reaktif itu seperti orang lagi kerja atau kerjaan banyak, dia selonjoran, dia nggak ngerjakan pekerjaannya, dia ikutin aja, ya sudah, saya lagi COVID ya sudah, saya lagi slowing down ya, saya slowing down gitu ya. Saya nggak punya income ya, sudah saya nggak punya income. Nah, itu yang terjadi ya. Mungkin di awal-awal saya lihat juga banyak teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri yang melihat waktu ada COVID kemarin, kondisinya kita, waduh, kok saya ini kok saya ini lemes ya, atau nggak bergairah untuk bekerja ya. Akhirnya kita kita olahraga, ikut goes mungkin gitu ya. Atau bahkan ada yang ekstrim, Mbak Ibu, kapan hari sempat di perumahan saya, itu ada orang yang mungkin karena sudah stresnya gitu ya, dia main panah. Jadi dia mungkin suka bermain panah gitu ya. Di dekat perumahan ada lapangan yang cukup panjang, gitu, cukup luas. Dia bermain anak panah di sana, ini olahraga memanah gitu ya. Dan wah, ini mungkin orangnya sudah stres itu, nggak mau kerja. Nah, karena siang-siang, bukan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi mungkin olahraga, tapi kalau siang-siang ya itu mungkin stres karena nggak mau bekerja. Nah, saya upload Bapak Ibu hari ini, yuk kita belajar bukan untuk menjadi pengusaha yang reaktif, tapi kita berusaha menjadi pengusaha yang proaktif. Ya, sebelah kiri Anda lihat bahwa orang yang bekerja mencari celah, mencari peluang. Ya, yakin dan percaya Bapak Ibu, di masa-masa sulit seperti ini pasti ada peluang. Ya, pasti ada peluang. Nggak usah jauh-jauh. Di industri manapun kalau Anda lihat peluang, pasti bisa ya. Seperti misalnya, ini saya berikan sedikit contoh ya Pak Ibu, ya, peluang yang ada di depan mata. Sebagai contoh misalnya Anda lihat IHSG kemarin yang waktu di bulan Maret itu menurun ya. Seandainya Anda sebagai pengusaha sempat investasi saham dan beli di saat kemarin, hari ini Bapak Ibu mungkin Anda bisa untung bisa sampai 50 sampai 100%. Dan ini true story, banyak saham yang kemarin di bulan April itu turun jatuh sekali, di bulan Juni, Juli, Agustus kemarin itu naik melonjak tinggi sampai bisa untung 100% ya. Dan ini peluang ya, dan berbagai macam yang bisa kita lihat nantinya ya. Oke, tanpa panjang-panjang, tanpa panjang lebar, sekarang kita langsung masuk ke topik inti, bagaimana penerapan pengelolaan keuangan kita di masa COVID sekarang, gitu ya. Bagaimana kita tetap profit di masa krisis ya. Nah, untuk itu hari ini saya akan ajarkan 7 strategi Bapak Ibu ya, 7 strategi untuk Bapak Ibu, dan ini strategi praktis yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita ngomong soal keuangan gitu ya, kalau kita ngomong soal keuangan ya, berarti Bapak Ibu kalau seandainya sekarang Anda ya mau berjuang ya, mau mempertahankan usaha Anda ataupun Anda mau meningkatkan usaha Anda ya, yang paling utama bagaimana kita mau berperang di dalam keuangan, ya, di dalam bisnis kita, adalah Anda harus tahu dulu namanya rapor keuangan. Ya, jadi itu kalau kita ngomong strategi ya terkait dengan keuangan perusahaan, gitu ya. Mau nggak mau, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu rapor. Ya, jadi Anda mau mengeluarkan A, mengeluarkan B, Anda mau membuat promotion, Anda mau membuat marketing, Anda mau membuat apapun ya, sebelum Anda bertindak, kalau kita ngomong strategi bisnis, Anda harus lihat dulu namanya data, ya. Dan di keuangan, namanya data keuangan tadi atau rapor keuangan tadi adalah namanya laporan keuangan, ya, atau laporan kesehatan keuangan, ya. Nah, kalau kita ngomong laporan keuangan, Bapak Ibu, jadi kalau saya sampaikan sebaiknya pengusaha, gitu ya, Anda sudah punya usaha baru ataupun yang pengusaha yang cukup lama, sebaiknya Anda memiliki laporan keuangan
Ya, syukur-syukur kalau Anda sudah pakai Pawon gitu ya. Anda sudah punya sales-nya, sudah tahu ordernya setiap hari, sudah tahu cash-nya dan sebagainya. Tinggal Anda konekkan dengan laporan program keuangan ya, yang membuat laporan laba rugi, laporan neraca dan laporan arus kas. Ya, itu minimal kalau kita ngomong laporan keuangan ya. Jadi di dalam komponen laporan keuangan ada tiga hal besar ya. Biasanya adalah ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangkan dengan cost ya, ketemunya untung berapa atau rugi berapa. Dan yang kedua adalah laporan neraca. Ya, neraca ini penting banget. Kadang-kadang pengusaha nggak membuat laporan neraca ya. Nah, neraca ini mencerminkan apa? Neraca ini mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan hutang yang dimiliki perusahaan serta modal yang dimiliki perusahaan. Ya, jadi Anda bisa tahu apakah perusahaan Anda ini sehat atau tidak. Kebanyakan itu dari neraca, ya, bukan dari laba rugi. Ya, laba rugi itu cuma tahu profitnya. Tapi sehat atau tidaknya biasanya banyak dari laporan neraca. Ya. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Arus kas itu supaya Anda tahu. Banyak pengusaha ngomong gini, Pak Ibu. Pak, saya ini punya untung loh. Maksudnya saya omsetnya banyak, harusnya saya untung gitu ya. Tapi kok uang saya kemana ya? Nah, itu kan yang sering ditanyakan oleh teman-teman pengusaha. Jadi mereka nggak tahu, loh, saya untung dan uang saya kemana? Nah, so Bapak Ibu bisa melihat itu dari namanya laporan arus kas. Jadi arus kas ini bisa mengetahui, oh ternyata uh, 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 uang saya larinya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini ketahuan. Jadi akhirnya ketahuan, oh ternyata dibuat bayar utang. Oh ternyata dibuat beli aset dan kawan-kawan. Ya, jadi itu namanya laporan arus kas. Nah, itu untuk pengusaha yang sudah modern untuk laporan keuangannya ya. Tapi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin belum punya laporan keuangan ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya laporan keuangan, nah saran saya Bapak Ibu untuk kita bisa fighting, untuk kita bisa berjuang di masa Covid seperti ini ya, saran saya adalah Anda harus minimal memiliki laporan laba rugi ya. Jadi memiliki laporan laba rugi sampai dengan 2020. Ya, jadi Anda buat proyeksi ya sampai 2020. Nah, saya coba buka dulu bahwa ini ya kurang lebih ya. Kalau laporan laba rugi Anda bisa lihat bahwa laporan laba rugi terdiri dari komponen berapa banyak pendapatan yang Anda miliki. Ya. Lalu Anda kurangkan dengan berapa biaya yang Anda miliki. Jadi pendapatan misalnya Anda punya resto nih contoh gitu ya. Anda punya resto, maka pendapatan setiap harinya berapa, Anda total ketemunya berapa sebulan. Ya. Lalu biaya, misalnya Anda mengeluarkan kos untuk karyawan, biaya untuk tempat, sewa tempat, biaya untuk listrik, air, ya, misalnya telepon, ya. Lalu misalnya biaya bahan baku, nah itu berapa, ya. Jadi Anda total ketemunya, oh biaya satu bulannya sekian, ya. Maka Anda harus tahu dulu, misalnya sekarang di bulan September, maka Anda coba hitung dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September ya, Anda coba hitung berapa pendapatan, berapa biaya. Jadi pendapatan Anda tinggal kurangkan biaya, ketemunya untung atau rugi ya, laba atau rugi. Ya, jadi Anda tinggal lihat. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah Anda punya pendapatan dikurangi biaya, ketemunya laba rugi, maka langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda buat proyeksi. Ya, proyeksi sampai dengan tahun 2020. Berarti which is adalah kurang lebih 3 bulan ke depan ya, karena ada Oktober, November dan Desember. Jadi dari laporan September yang Anda miliki, ya Anda coba lihat flashback ke belakang. Oh, ternyata Agustus saya omsetnya dengan September sama. Atau oh ternyata Agustus lebih kecil dari September. Ya, kan Anda bisa kelihatan. Atau mundur lagi, misalnya Juni, Juli, Agustus, September. Anda tinggal lihat. Trennya laporan keuangan Anda naik atau turun. Ya. Nah, kalau seandainya trennya sama, maka Anda tinggal proyeksi. Oke, berarti kemungkinan Pak, di bulan Oktober, November, Desember, mungkin ini akan naik dikit. Atau mungkin sama. Nanti Novembernya naik dikit karena penutupan tahun. Desembernya mungkin agak naik lagi karena sudah akhir tahun. Sebagai contoh ya Pak Ibu ya. Jadi Anda tinggal lihat trennya perusahaan Anda seperti apa, kira-kira. Jadi namanya proyeksi kan dikira-kira ya. Kira-kira Oktober, November, Desember ini kira-kira berapa? Oke, jadi Anda perkirakan pendapatannya berapa, biayanya berapa, laba ruginya berapa. Oke, suara saya feedback ini. Oke. Iya, aman sih Pak, sudah. Oke, siap ya. Oke, siap. Nah,
Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah Anda tahu pendapatan, biaya, dan laba rugi Anda yang diproyeksikan sampai dengan akhir tahun, maka Anda tinggal lihat. Oke, Pak, ternyata Pak, laporan laba rugi saya sampai dengan akhir tahun, untung Pak. Wah, Alhamdulillah puji Tuhan. Gitu ya, berarti Anda tinggal teruskan usaha Anda, tidak ada masalah. Ya, berarti Anda tinggal pikirkan strategi apa yang bisa menaikkan omset dan bisa memperbesar laba. Nah, itu kalau misalnya seandainya ada laba. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau ternyata proyeksi laporan laba rugi Anda sampai dengan akhir tahun itu rugi, Pak. Nah, ini masalah yang cukup besar. Karena Anda harus bisa survive di masa COVID seperti ini. Paling tidak sampai vaksinnya bisa muncul dan didistribusikan. Ya, saya yakin dan percaya, dan teman-teman usaha banyak yakin dan percaya, kalau vaksin sudah muncul, nanti ekonomi akan lebih cepat rebound. Ya, lebih cepat pulih. Tapi kalau belum, maka ya kita pulih tapi pelan-pelan. Ya, jadi Anda harus bertahan dulu Bapak Ibu supaya jangan sampai usahanya kolaps. Ya, maka yang perlu dilakukan kalau seandainya laporan laba rugi Anda itu minus ya, atau Anda rugi proyeksinya sampai dengan tahun 2020, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda coba pisahkan. Jadi tadi setelah Anda punya pendapatan, naik turunkan gitu ya, tergantung dengan kondisi. Nah, sekarang kalau kita ngomong rugi ya, karena omsetnya sudah nggak bisa naik ya, kan kalau kita ngomong laba rugi kan tinggal omset dikurangi cost ketemunya laba atau rugi. Maka untuk memperbesar laba supaya tidak sampai minus, karena omsetnya nggak bisa naik, maka Bapak Ibu yang harus kita utak-utik, yang harus kita kontrol, yang harus kita minimize adalah di bagian biaya atau bagian cost. Ya, caranya gimana? Ya, yang pertama adalah Anda coba pisahkan dulu. Jadi kita sekarang ngomong cost aja ya, ini ngomong cost ya. Coba kita pisahkan dulu cost yang Anda miliki ya. Karena biaya yang Anda miliki itu selalu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah biaya yang tetap. Ya, maksudnya biaya fixed cost itu biaya yang selalu harus Anda keluarkan. Mau enggak mau, ya. Dan yang kedua adalah variable cost atau biaya yang tidak selalu Anda keluarkan, ya, atau biaya tidak tetap. Biasanya gitu. Ya. Maka Bapak Ibu, di dalam komponen biaya Anda, sekarang coba pisahkan dulu. Mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Oke, ya, jadi mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Kalau fixed cost, sebagai contoh misalnya, Anda punya misalnya biaya sewa tempat. Misalnya ya, Anda sudah terlanjur sewa, pemiliknya tidak memberikan keringanan, maka biaya sewa ini merupakan satu fixed cost yang wajib Anda keluarkan tiap bulan. Ya, sebagai contoh lagi misalnya biaya listrik misalnya ya. Biaya listrik itu karena Anda pakai enggak pakai tetap bayarnya adalah minimum ini KWH gitu ya, minimum KWH yang harus dibayar misalnya. Maka itu adalah fixed cost ya. Sebagai contoh lagi adalah karena misalnya Anda resto gitu ya, Anda punya karyawan ya yang harus Anda bayar, maka itu juga namanya fixed cost ya. Nah, kalau variable cost sebagai contoh misalnya gitu ya, karena biaya nggak tetap gitu ya. Misalnya Anda punya biaya promosi ya, biaya iklan ya, biaya lain-lain yang mungkin nggak harus Anda keluarkan. Ya itu namanya variable cost. Jadi Anda tahu dulu yang variable cost mana, yang fixed cost mana. Ya. Nah, berikutnya adalah setelah Anda tahu fixed cost dan variable cost, maka langkah yang harus dilakukan berikutnya di strategi pertama adalah, nah ini Bapak Ibu, ya. Kalau variable cost itu adalah biaya yang tidak wajib dikeluarkan, Anda bisa pilih mau atau nggak mau, maka saran saya yang pertama kali adalah coba diminimalisasi atau dihilangkan dulu namanya variable cost. Ya, supaya tentunya Anda bisa memiliki laba yang cukup. Ya minimal laporan keuangan Anda bisa untung gitu ya minimal. Ya, jadi hilangkan dulu variable cost-nya. Ya, loh Pak, variable cost-nya sudah dihilangkan tapi kondisinya masih minus, Pak, masih rugi. Nah, kan gitu. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu ya, misalnya seperti itu. Maka berikutnya Bapak Ibu yang harus Anda lakukan adalah apa? Ketika variable cost sudah dihilangkan, maka mau enggak mau, yang harus Anda utak-utik lagi adalah Anda coba minimalkan fixed cost. Jadi Anda coba minimalkan namanya biaya tetap Anda. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya? Oke. Sekarang kita contohkan. Ya, ini strategi kedua, ya.
Strategi kedua adalah penghematan biaya di berbagai lini usaha. Ya, ini akan saya contohkan bagaimana caranya. Ya, saya coba bagi dulu setiap biaya kita di 3 departemen yang ada dalam perusahaan. Ya, pertama marketing, yang kedua operasional, yang ketiga adalah HRD. Ya, saya buka dulu di bagian marketing. Ya, ini contoh nih, saya buka langsung ya. Nah, biaya marketing ada biaya iklan, biaya promosi, dan biaya entertainment. Ya, biaya marketing rata-rata kan itu. Ya, ini perlu dikeluarkan karena memang bisa mendapatkan omset, tapi kadang-kadang juga harus dinilai apakah perlu dikeluarkan, apakah pengeluaran biaya marketing ini benar-benar efektif atau tidak. Ya, jadi saya enggak ngomong Mbak Ibu, tolong dihilangkan, enggak ya, karena ini juga salah satu komponen yang penting ya. Apalagi kalau kondisi sekarang, ya kita mungkin perlu geser sedikit iklan, tapi jangan terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar daya beli nggak ada, percuma ya. Nah, maka kalau kita ngomong biaya iklan, ya, biaya promosi, nah ini mungkin bisa dikategorikan sebagai variabel cost Bapak Ibu. Ya, biaya entertainment, misalnya Anda kasih souvenir kepada customer Anda misalnya entertain supplier Anda atau entertain customer Anda. Nah, ini adalah suatu biaya yang variabel, biaya yang tidak harus Anda keluarkan. Ya, saran saya apabila laporan keuangan Anda minus Bapak Ibu, Anda harus coba hemat-hemat di biaya-biaya model seperti ini. Ya, iklan mungkin boleh, tapi promosi ya mungkin belum perlu gitu ya. Anda buat bazar besar-besaran, Anda buat heboh gitu ya untuk dekorasi toko dan sebagainya, mungkin belum perlu gitu ya. Dia entertain, Anda ngundang klien, ngundang customer untuk makan-makan atau untuk diberikan entertainment gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Apa cocok sekarang dilakukan? Ya, jadi ini coba dipertimbangkan. Kalau saran saya, ditekan kalau perlu dihilangkan. Ya, apalagi contoh biaya yang lain, misalnya biaya operasional, ya. Biaya operasional ada apa? Nah, biaya gaji dan THR, entertainment team, rumah tangga kantor, biaya ATK, ya. Nah, di bagian pertama saya tulis Pak itu, biaya gaji dan THR. Ya, rata-rata kalau saya nulis biaya gaji dan THR itu orang-orang itu pada pikirannya, wah Pak, ini karyawannya di PHK aja gitu Pak ya. Anda Pak Ibu ya. Jadi saya nggak nyarankan Bapak Ibu untuk melakukan PHK massal, gitu ya, meskipun Anda lagi ini ya, lagi suffer ya, lagi menderita gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, ya kalau misalnya teman kita lihat, Pak, omset saya lagi turun Pak, gitu ya. Kondisinya sekarang ini nggak punya omset yang cukup untuk membiayai anak-anak, gitu ya. Bagaimana Pak kalau saya melakukan PHK? Nah, kalau saya boleh approach Bapak Ibu, sebaiknya dipikirkan matang-matang. Ya, karena kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu Bapak Ibu kapan waktunya kita bisa rebound. Ya, maksudnya apa Pak? Misalnya tempo-tempo Anda melakukan PHK nih, misal gitu ya, Anda sudah suffer, Oktober ini Anda langsung melakukan PHK massal di tim Anda. Tiba-tiba Pak Ibu, di bulan November awal gitu ya, di bulan November awal itu vaksin COVID-nya keluar, ya, langsung ceter keluar didistribusikan massal, lalu semua dapat vaksin dan ekonomi rebound, ya. Ketika ekonomi rebound, maka otomatis bisnis Anda biasanya akan kembali ke posisi yang sebelum ada COVID, yaitu di bulan Januari, Februari kemarin. Ya. Nah, ketika bisnisnya rebound, tapi bayangkan, karyawan Anda sudah di PHK massal. Ya. Kira-kira Anda bisa ngejar nggak kondisi rebound tersebut? Ya. Jadi Anda sudah PHK karyawan Anda, tapi kondisinya lagi rebound, Anda harus training karyawan ulang, harus ngajarin, harus ngasih value yang tepat kepada karyawannya, harus evaluasi lagi, salah benernya di trial error lagi. Nah, ini butuh waktu. Ya, jadi ketika lagi rebound, Anda lagi barusan berusaha untuk tim Anda, ya otomatis Anda ketinggalan. Ya, jadi ini juga perlu diperhatikan. Ya, sebagai contoh, kemarin saya punya teman Bapak Ibu, kalau Anda pernah tahu namanya TX Travel, ya salah satu jaringan travel terbesar, ya TX Travel, ya jaringan travel terbesar se-Asia Bapak Ibu. Ya, ini teman saya namanya Pak Anton Teddy. Beliau sangat humble Bapak Ibu, dan Anda tahu kemarin waktunya COVID, yaitu bukan waktu yang gampang untuk travel ya, karena banyak pengusaha travel yang gulung tikar, karena tidak ada orang yang mau traveling saat ini. Ya, selama 6 bulan ini tidak ada orang yang traveling. Ya, yang luar biasa Bapak Ibu, teman saya ini dia punya perusahaan yang cukup banyak dengan karyawan yang sudah ratusan gitu ya. Satu pun karyawannya tidak ada yang di PHK.
Ya ini luar biasa dan saya belajar banget sama beliau ya. Jadi ratusan karyawannya tidak ada yang di PHK, padahal jelas tidak ada income. Ya, akhirnya dia keluarkan namanya dana cadangan ya, yang mungkin untung-untung di bulan-bulan atau tahun lalu dikeluarkan. Ya, ini juga dengan treatment tertentu ya, dengan treatment tertentu. Nah, so dengan kita lihat gaji dan THR ini, kalau seandainya memang kondisi keuangan kita kurang, Bapak Ibu, kurang cukup ya, daripada mengambil opsi PHK, ada baiknya Anda coba melakukan negosiasi dengan karyawan Anda, Bapak Ibu. Ya, banyak juga pengusaha juga yang sekarang melakukan negosiasi daripada melakukan PHK massal. Anda berikan kesempatan pada karyawan Anda, misalnya 25 hari kerja. Sudah Anda tak bayar, misalnya aku bisa bayarnya separuh ya, perusahaan bisa bayarnya separuh. Ya sudah, win-win solution. Anda boleh di rumah separuh daripada pekerjaan. Misalnya 25 hari bekerja, ya kamu boleh bekerja di rumah misalnya memulai 12 sampai 13 hari di rumah. Ya, jadi perusahaan juga terbuka ya, kalau misalnya Anda mau cari pekerjaan lain ya silakan ya, karena memang kondisinya perusahaannya memang lagi suffer, tapi separuhnya lagi tolong bekerja. Ya, jadi bisa diatur seperti itu. Seperti THR kemarin yang keluar ya di bulan Mei Juni ya. Tapi mungkin sebagian sudah selesai ya. Tapi bagi yang belum selesai, tidak apa-apa Bapak Ibu, ya mungkin ditahan dulu ya. So far beberapa klien kami pun baru di bulan-bulan kemarin, sedikit waktu kondisi lagi rebound dikit, baru THR-nya dibayar semua. Yang di bulan Mei kemarin dibayar separuh, Juli belum bisa rebound, Agustus sudah mulai rebound, Agustus baru dibayar. Ya, tapi tetap Bapak Ibu, di notes ya, THR itu merupakan kewajiban Anda sebagai pengusaha. Jadi jangan melarikan diri ya, karena wah tiba-tiba COVID nih, saya nggak bisa bayar, udah saya nggak mau bayar. Nah ini jangan Bapak Ibu. Saya sarankan harus terbayar ya, karena ketika Anda memberi lebih kepada karyawan Anda, tentunya akan Anda diberikan lebih juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini hukum yang berlaku di bisnis pun itu hukum yang berlaku ya. Nah berikutnya, biaya entertainment team. Jadi kalau gaji dan THR mungkin jangan sampai dihilangkan, diminimalkan ya. Tapi kalau biaya entertainment team, sebagai contoh misalnya Anda sering mengajak karyawan Anda makan, ya, atau Anda melakukan catering karyawan, atau misalnya outing, misalnya gitu ya, supaya untuk keakraban. Nah, mungkin kondisi seperti ini sudah tahu laba ruginya minus, Pak Ibu. Saran saya, ya monggo sebaiknya ditiadakan dulu, gitu ya. Dihemat dulu biaya entertainment timnya ya, kasih pandangan, ngasih info kepada timnya, ini kita hari ini hemat-hemat dulu ya, tidak ada entertainment tim dulu ya, karena kondisi seperti ini ya. Jadi Anda ngomong aja kepada tim Anda. Nah, banyak pertanyaan gini, loh Pak, nanti kalau gajinya turun Pak, loh Pak, kalau misalnya entertainmentnya nggak ada Pak, loh Pak, semuanya nggak ada Pak, nanti tim saya resign Pak. Nah, itu kan pertanyaan ya. Banyak juga yang takut ketika kita tidak memberikan lebih ke karyawannya, timnya resign. Nah, yang saya boleh tekankan Bapak Ibu, kalau perusahaan memang ada, dalam artian memang perusahaan untung, silakan Anda belikan. Ya, karena itu hak Anda ataupun kewajiban Anda sebagai pimpinan, ya, atau sebagai pengusaha. Tapi kalau seandainya memang tidak ada Bapak Ibu, maka ketika tim Anda di saat seperti ini, ya, menuntut Anda, meminta kelebihan kepada Anda dan bahkan bisa, Bapak Ibu bersyukurlah ya. Loh Pak, bersyukurlah. Iya, Bapak Ibu bersyukurlah ya, kalau misalnya ada tim Anda yang resign gara-gara menuntut hal yang tidak memungkinkan Anda lakukan. Ya, kenapa? Karena berarti Bapak Ibu itu bukan tim yang tepat untuk usaha Anda. Ya, sudah tahu perusahaan lagi suffer, sudah tahu perusahaan lagi menderita, kok malah dituntut. Ya, jadi itu bersyukurlah karena itu bukan tim yang Anda idam-idamkan. Ya, Anda cari lagi yang ya. Nah, berikutnya apa lagi? Pak, biaya rumah tangga kantor. Nah, biaya rumah tangga kantor ini seperti misalnya Anda sabun tel gitu ya, sabun cuci, misalnya air minum dan kawan-kawan, kopi dan kawan-kawan. Nah, ini adalah biaya variabel, Pak Ibu. Ya, sama ini juga biaya variabel. Bisa dihemat nggak? Bisa. Sebagai contoh, misalnya biasanya Anda ngepel pakai superpel, tapi kondisi lagi minus ya. Pak, superpel harganya murah. Iya, tahu harganya murah gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda bisa hemat, satu bulan misalnya Anda menghabiskan 5 pots gitu ya dari alat pembersih lantai, kalau Anda hemat 5, ya minimal biaya Anda juga berkurang. Ya, jadi coba dilihat biaya-biaya yang kecil-kecil ini di masa-masa sulit seperti ini, ada yang bisa dihemat atau tidak. Ya, pasti ada yang bisa dihemat. Misalnya
pakai ini tadi ya alat pembersih lantai, sekarang ngepelnya pakai air biasa aja, kan juga nggak terlalu beda, bedanya cuma di wangi, ya. Apalagi, Pak, biaya ATK, Pak, misalnya alat tulis, ya kertas dan kawan-kawan. Nah, mungkin kasih pengertian ke timnya, ya. Kalau sudah kondisinya sulit, ya pakai ATK seperlunya, ya, sebagai contoh seperti itu, ya. Apalagi biayanya yang bisa dilakukan untuk penghematan, ya. Misalnya biaya HRD, ya, ini ada biaya pelatihan offline, biaya iklan tenaga kerja, biaya perkuliahan tenaga kerja, dan kawan-kawan, ya. Nah, kalau biaya pelatihan offline, seperti kita tahu, Bapak Ibu, biasanya biaya pelatihan offline itu rata-rata cukup mahal. Ya, kenapa kok mahal? Karena satu harus sewa tempat, ya, kedua ada makan, ya, dan memang mendatangkan crowd di satu tempat itu memang cukup biaya bagi penyelenggara. Nah, maka mungkin di masa-masa seperti ini Bapak Ibu pelatihan offline pun juga jarang, ya. Tapi kalau seandainya ada pun, Anda coba timbang-timbang kalau seandainya memang kondisinya laporan keuangan Anda lagi minus, ya. Mungkin Bapak Ibu daripada melakukan pelatihan offline, Anda juga bisa mengikutkan tim Anda untuk pelatihan online. Ya, tentunya pelatihan online biasanya akan lebih murah. Atau seperti hari ini, ya, Pawon hari ini mengundang saya. Kalau saya ngomong tempat lain bayar Pak Ibu, ya, karena hari ini diundang Pawon ini bayarnya gratis, gitu ya. Jadi ada pelatihan gratis, ikut Pak Ibu. Kalau perlu timnya diikutkan, ya, supaya timnya bisa lebih teredukasi, timnya bisa lebih bagus, lebih pintar, lebih pandai, dan akhirnya bisa membantu usaha Anda bisa lebih maju. Ya, jadi coba cari-cari pelatihan online yang murah atau bahkan gratis, tetap dilatih, tapi dengan cost yang lebih rendah. Ya, apalagi yang bisa dihemat. Nah, misalnya biaya iklan tenaga kerja, ya, biaya iklan tenaga kerja sekarang bayar cukup mahal Pak, satu kali posting misalnya ngomonglah 500.000 misalnya, ya. Sekarang lagi butuh tenaga kerja, ya butuh enggak butuh sih Pak. Nah, mungkin bisa cari yang lain alternatifnya. Daripada iklan tenaga kerja bayar cukup mahal dan cost-nya enggak ada, gitu ya, maksudnya labanya minus gitu ya, rugi kondisinya, ya mungkin Anda bisa pakai Instagram. Ya, Instagram lowongan kerja yang relatif lebih murah, ya. Atau Bapak Ibu yang ini sering kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bingung memasang iklan tenaga kerja di media sosial ataupun di satu portal untuk pemasangan lowongan kerja. Yang kami rasakan dan yang kami alami Bapak Ibu, ada cara yang paling gampang untuk memasang iklan lowongan kerja dan rata-rata hasil maksudnya rata-rata mendapatkan karyawannya dengan lebih cepat. Ya, caranya gimana? Enggak, kasih rahasia Bapak Ibu, ya yang gampang dilakukan, ya. Paling gampang gini, Anda tinggal buat flyer, ya, Anda tinggal buat flyer, flyer itu maksudnya desain brosur gitu ya, ukuran kotak, ukuran IG gitu ya. Nah, setelah Anda buat yang menarik flyernya, Anda tinggal minta Bapak Ibu, seluruh tim Anda untuk posting di story IG-nya. Ya, jadi ini simple thing. Jadi Anda tinggal minta seluruh tim Anda untuk posting di story IG-nya atau story Facebook-nya. Kalau memang mereka berkenan, masuk di feed-nya. Feed-nya itu di postingan Instagram-nya, postingan Instagram bukan story ya. Nah, Bapak Ibu yang kami alami dan klien-klien kami alami, Bapak Ibu, kita mendapatkan karyawan yang lebih baik, lebih banyak pilihannya dari hanya memposting kepada story-nya tim. Ya, dan ini true story yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah pilih timnya dengan baik, ya timnya tim yang baik, berakhlak baik gitu ya, taat beribadah misalnya ya. Ketika diposting, rata-rata teman sekitarnya adalah orang yang hampir mirip-mirip dengan tim Anda, ya. Jadi Anda tinggal minta dia untuk posting, Anda dapat tenaga kerja yang capable juga, yang baik seperti tim Anda yang sudah Anda rekrut. Ya, itu sebagai contoh. Nah, ada lagi biaya perekrutan tenaga kerja ya. Jadi Anda juga coba pertimbangkan kondisi seperti ini, perlu nggak untuk tetap melakukan perekrutan tenaga kerja ya. Tapi kalau perlu silakan lakukan ya. Kurang lebih seperti itu untuk strategi kedua. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan boleh di-chat. Pak Dian juga boleh bantu saya untuk bisa menjawab menanyakan ya. Oke, ini saya baca dikit nih, ada ini ya chat ya. Ya, Ini bidang usahanya ya. Bidang usahanya Bu atau Pak ini ya, Pak atau Bu ya, Bu Wulan ya, Bu Wulan Bultiarsi, Kota Cirebon, usaha makanan dapur, makanan dapur, pakaian juga. Pak Erwin, Jakarta Pusat Business Food Beverage Cafe ya. Pak Bu Yurika, Karawang. Pak Arif, usaha makanan cilor ya, Cilor Senja Snack pakaian juga.
terus retail orang ini banyak retail ya, retail makanan, pakaian ya. Oke. Kalau ada yang lain Bapak Ibu silakan kalau mau di-chatting ya di apa namanya, bisnisnya di bidang apa supaya saya bisa jelaskan sesuai dengan yang Bapak Ibu memiliki usahanya di bidang apa. Oke, Oke ya. Siap. Gimana Pak Fian? Gimana? Iya, buat teman-teman yang mau informasiin domisili dan bisnis yang dilakukan, terus kalau ada pertanyaan juga udah boleh langsung di chat aja ya Pak ya, di kolom chat, nanti kita coba jawab gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Apal nih Pak. Apel Zugo ya. Ini Ibu kalau nggak salah. Ibu ya. Iya. Oke. Ini kelihatannya perlu dijawab dulu nih kelihatannya ini. Soalnya terkait biayanya. Saya bacakan ya Pak Fian ya. Boleh. Bu Apal Suku, perlukah ada penyesuaian gaji ya atau kenaikan untuk karyawan di masa pandemi ini? Biasanya saya memberikan penyesuaian gaji setiap tahunnya. Oke. Bu Apal memberikan penyesuaian gaji setiap bulan apa, Bu? Di bulan Oktober kah? November kah atau Desember kah mungkin? Boleh di-unmute ya Ibu langsung ditanyakan ke Pak Dedi. Oke, Bu Apalnya mungkin malu-malu nih. Oke, biar ndak apa namanya, ini Pak ya biar bisa terus. Nanti kalau misalnya Bu Apal, monggo ya kalau misalnya mau menanggapin. Iya, Nah, mungkin gini, kalau seandainya memang naiknya di Oktober, November, Desember, ini tergantung dari Ibu, ya. Oh, sambil nyetir, ya monggo Bu, ada di jalan Ibu ya, ada di jalan ya. Nah, kalau misalnya lagi pandemi seperti ini, kalau memang Anda kondisinya bisnisnya bagus, dan memang Anda memang bisa memberikan kenaikan gaji, karena memang mungkin kenaikannya mungkin ya di Oktober, November, Desember gitu ya, mungkin ya silakan. Ya. Tapi kalau seandainya bisnisnya kurang bagus Bapak Ibu, ya, ada baiknya daripada perusahaannya gulung tikar gitu ya, atau perusahaannya kolaps ya, karena Anda harus mempertahankan kapal. Ibaratnya perusahaan ini kan seperti kapal kita ya. Kalau kapalnya karam, semua penumpang di kapal ikut karam. Ya, jadi yang harus diselamatkan adalah kapalnya duluan, ya. Jadi daripada kapalnya karam, daripada perusahaannya karam, Anda boleh menegosiasi dengan tim Anda. Anda sampaikan bahwa teman-teman gitu ya, atau tim atau guys gitu ya, kondisi sekarang ini lagi kurang baik gitu ya. Kalau saya mau memberikan kenaikan gaji sekarang tidak memungkinkan. Jujur tidak memungkinkan. Anda ngomong aja apa adanya, Bu Apal ya. Ngomong aja apa adanya. Ya. Ya, Anda mungkin negosiasi gitu ya, ngomong misalnya nanti seandainya sudah kembali rebound, kembali sudah settle, kondisi ekonomi sudah baik, usaha sudah baik, maka kita akan lihat lagi, kita akan hitung-hitung ulang kapan kita akan melakukan negosiasi, kapan kita akan melakukan kenaikan gaji. Tapi yang bisa perusahaan janjikan adalah kita tetap akan melakukan kenaikan gaji seperti yang sudah seharusnya kita lakukan. Ya, tapi kalau kondisi seperti ini mungkin mohon teman-teman untuk bisa menunggu. Ya, mungkin seperti itu sih ya Bu. Kasih pengertian aja ya. Dan yakin kok, percaya teman-teman sekarang ini karyawan-karyawan Anda gitu ya, karyawan-karyawan kita, mereka juga pada yang mengerti ya. Kemarin saya sempat punya ini ya, ada teman yang lain tuh keren Mbak Ibu. Ini cerita ya. Ini saya sharing sedikit ya. Atau waktu itu perusahaannya lagi kolaps banget. Itu mereka sudah mau ibaratnya memutuskan kontrak untuk karyawan-karyawan yang cukup baru, gitu ya, yang di pas tahun itu mau diputuskan kontrak. Ini true story, mereka mau dilakukan. Dan waktu itu mereka ngobrol dengan karyawan-karyawannya sudah lama-lama, ya, sudah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Yang luar biasa Bapak Ibu, ini luar biasa di Indonesia gitu ya, bahwa kita ini tipikal rakyat, tipikal manusia itu yang keko seliro gitu ya, tenggang rasa atau toleransi, ini keren banget ya. Jadi waktu mereka pengusaha ini sharing gitu ya kepada teman-temannya atau karyawannya yang sudah lama-lama, kita mau ini ya, mau pecat nih, kita mau PHK nih karyawan-karyawan yang di bawah tahun, ya. Bayangin Mbak Ibu, langsung teman-teman yang lama-lama itu ngomong gini, jangan Pak, gitu ya, jangan Bu, gitu ya. Sudah, kita rela gaji kita dikurangi, tapi teman-teman kita nggak dipecat. Wah, itu saya dengarnya merinding Pak Ibu, dan itu luar biasa. Ya, jadi yakin kok kalau misalnya Anda punya karyawan-karyawan yang baik, ya, kondisi seperti ini mereka juga pasti ngerti, dan ini memang susahnya pengusaha adalah
diujinya di tahun-tahun sekarang. Ini luar biasa, karena sekian puluh tahun kita baru ngalamin ya ini satu kali. Krismon nggak separah inilah ya, ini lebih parah kalau saya rasa. Ya, oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi dari ini ya, Bu Yurika ya, Bu Yurika Putri ya. Pak Didi lebih baik saving atau buat jualan atau bisnis atau pakai persentase untuk pengelolaan keuangan. Nah, ini saya pending dulu Bu. Ya, ini saya pending dulu karena materinya belum sampai sini. Ya, ini saya akan jawab di materi. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Pak Fian ya. Ya, monggo Pak. Ya, oke. Ya, sampai strategi kedua. Kalau nggak ngerti, silakan tulis tanya di kolom chat. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Sudah ngobrol soal laporan keuangan. Ya, sudah ngobrol soal penghematan kos. Ya, oke Pak, sudah selesai Pak. Bahwa dari penghematan kos itu ternyata saya sudah bisa untung misalnya. Ya. Tapi Pak, ternyata misalnya ada juga yang masih belum untung bersih. Belum untung Pak, masih minus tapi dikit, misalnya seperti itu ya. Maka langkah yang berikutnya Bapak Ibu yang bisa Anda lakukan. Ya, kalau kita ngomong secara keuangan, kalau sudah tahu laba ruginya itu bermasalah, ya, yang harus kita jaga di pilar keduanya adalah terkait dengan cash flow, ya, atau arus kas. Jadi kalau sudah rugi, ya sudah, enggak apa kita tahan, tapi jangan sampai masalah arus kas atau cash flow Anda itu bermasalah juga. Ya, jadi strategi yang ketiga ini kita bisa menjaga supaya cash flow-nya kita nggak bermasalah, plus bisa menguntungkan juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya contohkan seperti bagaimana mengefisiensikan bahan baku. Ya, kalau Anda di restoran, Anda di kafe, atau Anda di retail, ya, maka kalau di retail mungkin persediaan atau stok. Ya, kalau di restoran atau di kafe, Anda sebagai bahan baku. Ya, nah, banyak teman-teman kita atau pengusaha-pengusaha kita itu yang biasanya kalau melihat harga murah ya atau barang murah itu belinya borongan ya, atau maksudnya belinya banyak ya, belinya banyak, jualnya tahun depan. Ya, ini masalah besar ya. Dan sering kali terjadi bahwa pengusaha kita itu nggak memperhitungkan namanya value of money daripada stok atau stok atau persediaan yang kita miliki ya. Nah, so Bapak Ibu, di tips yang ketiga ini kita harus pertimbangkan supaya kita bisa tambah profit ya, dan cash flow kita nggak berkurang, maka Anda harus pertimbangkan bagaimana Anda bisa mengefisiensikan biaya bahan baku ya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini mengapa kok ini penting untuk Anda pikirkan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka semakin Anda banyak order bahan baku atau stok Anda ya, di mana Anda jualnya setahun depan atau setengah tahun lagi atau 4 bulan depan gitu ya. Nah, ketika Anda banyak order, maka yang terjadi adalah cash flow Anda akan cepat berkurang. Ya, sudah profitnya nggak dapat, minus gitu ya, cash flow-nya minus pula. Nah, ini matang Mbak Ibu. Ya, ini usahanya bisa gulung tikar. Jadi kalau sudah profitnya minus, maka cash flow-nya harus plus. Ya, maka Anda jangan terlalu banyak order barang. Ya, karena ketika cash flow berkurang bisa jadi masalah-masalah untuk Anda. Apalagi di saat kondisi seperti ini, maka saran saya sebaiknya Anda lebih banyak pegang cash daripada pegang barang. Ya, karena pegang cash Anda bisa memberikan untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan, membayar hutang-hutang yang diperlukan, ataupun untuk dana cadangan. Ya. Nah, terus yang perlu juga diperhatikan adalah semakin lama Anda menyimpan bahan atau menyimpan barang, maka ibaratkan kalau seandainya Anda ini membeli barang Anda menggunakan hutang bank. Ya, seandainya Anda hutang koperasi atau Anda hutang bank ya, hutang bank. Dan maka Anda perlu perhatikan bahwa ketika Anda hutang bank, itu Anda sedang mendapatkan bunga. Itu minimal Pak Ibu adalah 12% sebulan, setahun ya. Jadi Anda dapat bunga bank 12% setahun kalau Anda hutang. Ya, itu paling minim. Ya, bisa 13%, 14% tergantung banknya apa. Ya, kalau dapat 12% sebulan Bapak Ibu, utang bank, ya utang kredit ya, maka Anda sedang mendapatkan beban satu bulannya adalah 1% per bulan. Ya, jadi kalau Anda misalnya punya bahan, punya persediaan, gitu ya, Anda jualnya tahun depan, ya Anda sedang berkurang labanya 12%. Ya, Anda jual 6 bulan, ya kurang 6%. Ya, jadi Anda waktu menyimpan semakin lama, bukan semakin enak Pak Ibu. Ya, jadi kalau saya selalu saya selalu dorong klien-klien bahwa yuk dihitung
berapa sih persediaan yang optimal di dalam perusahaan kita. Jangan sampai kita beli kebanyakan ya, apalagi kalau barangnya itu untungnya tipis. Jual grosir gitu ya misalnya. Jual grosir untungnya 5%. Ya 5%. Anda simpan barangnya 6 bulan, Mbak Ibu. Ya, untungnya 5%, simpannya 6 bulan. Ya, bayangin. Sorry sebentar. Ya. Jualnya untungnya 5%, jualnya 6 bulan lagi. Berarti ketika Anda untungnya 6%, jualnya 6 bulan lagi, Anda sebenarnya enggak untung, Mbak Ibu. Ya, karena sudah rugi 6%. Untungnya cuma 5%. Jadi kan rugi. Ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Adalah kita harus menghitung berapa persediaan optimal yang harus dimiliki oleh perusahaan. Alias apa? Kita harus hitung namanya buffer stock. Ya, buffer stock Bapak Ibu. Buffer stock ini adalah stok minimum dan stok maksimum yang harus dimiliki oleh perusahaan. Ya, stok minimum gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk Anda waktunya telepon supplier dan order lagi. Ya, stok maksimum gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan batasan bahwa jangan membeli barang melebihi dari batas ini. Ya, karena sudah mentok istilahnya. Gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh Pak Ibu dengan cara hitungannya. Ini rumusnya dulu. Boleh di capture ya. Kalau mau di capture silakan, mau difoto silakan ya karena ini rumus yang perlu Anda hitung ya. Jadi cara menghitung buffer stok tadi ya adalah pertama, rata-rata penjualan, ya, rata-rata penjualan Anda atau rata-rata penjualan atau pemakaian. Kalau misalnya retail tadi penjualan, kalau kafe pemakaian, ya. Di rata-rata penjualan atau pemakaian per bulan, ya per bulan. Jadi Anda tahu, oh ternyata satu bulan, misalnya saya membeli ayam, misalnya ngomonglah 50 kilo misalnya, ya. Oh ternyata satu bulan itu saya menjual baju 100 piece misalnya, ya. Nah, rata-rata penjualan atau pemakaian Anda kalikan, ini per bulan ya, Anda kalikan dengan lama waktu pesan barang. Ya, jadi lama waktu pesan barang dari Anda telepon sampai barang itu datang. Ya. Lalu Anda bagikan 30 hari. Ya, jadi lama waktu pesan sampai dengan barang datang, Anda bagi 30 hari. Ya, itu rumusnya. Lalu dikali lagi dengan prosentase toleransi dari situasi yang ada. Sebagai contoh misalnya Anda Natal misalnya Desember nanti ya, ternyata kira-kira omsetnya bisa naik 2 kali lipat Pak misalnya, berarti ada kali 200%. Tapi kalau seandainya misalnya ternyata nggak naik Pak, sama aja dengan kondisi yang normal, ya maka Anda tinggal kalikan 100%. Ya, jadi ini rumusnya. Nah, kalau masih bingung, saya kasih lagi contohnya berupa hitungan. Nah, ini nih hitungannya, biar Anda lebih jelas. Ya, penjualan maksimum per bulan ya. Jadi kalau maksimal berarti kita ngomong penjualan maksimum, kalau minimal kita ngomong rata-rata penjualan per bulan. Ya. Penjualan maksimum adalah 250 piece. Sebagai contoh ya Pak Ibu ya. Penjualan rata-rata adalah 150 piece. Maka saya taruh di sini maksimum stoknya 250, minimum stoknya 150. Ya. Lalu dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memesan sampai dengan barang datang. Sebagai contoh, di contoh ini adalah saya contohkan 20 hari. Jadi dari telepon saya barang datang 20 hari. Ya, kalau di kafe mungkin enggak. Misalnya pesan ayam, hari pesan ya mungkin 3 hari datang atau 2 hari datang atau bisa datang, juga bisa. Tapi kalau misalnya fashion, mungkin Anda pesan sekarang seminggu tadi lagi baru datang. Ya, jadi Anda bisa hitungin tergantung waktu yang dibutuhkan, ya. Nah, 20 hari contoh yang depan 20 hari ini saya bagi dengan 30, ya 20 hari ini bagi dengan 30, ketemunya 0,67 Pak Ibu. Ya rumusnya ya ini ya. Lalu toleransi event tertentu anggaplah tidak ada kejadian spesial, tidak ada hari spesial ya 100% ya, anggaplah sama. Maka Mbak Ibu, minimum stoknya untuk barang ini adalah 150, saya kalikan dengan 0,67, saya kalikan 100%. Ya, maka ketemu buffer stoknya Bapak Ibu untuk barang ini adalah 100. Ya. Dan maksimum stoknya adalah 166,67. Ya, jadi Anda tahu bahwa saya punya minimum stok yang harus di lapangan adalah 100. Yang maksimumnya adalah 166. Ya, itu paling gampang. Ya. Oke.
Sampai sini belum ngerti lagi. Saya kasihkan lagi contoh soal, ya. Nah, ya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu kalau kita beli ya, ini ngomong supply chain ya, kita ngomong proses di lapangan ya. Kita beli barang dari supplier ya, dari supplier akan dikirim kepada perusahaan Anda. Ya, dari supplier dikirim ke perusahaan Anda, dari perusahaan Anda dijual kepada customer. Ya, ini kan apa namanya supply chain-nya kan kayak gitu. Maksudnya rutenya ya, rutenya seperti itu barang ya. Nah, maka saya sebagai contoh dari soal yang tadi, dari contoh yang tadi, maka kita lihat di sini. Nah, tanggal 1 Oktober saya beli pesan barang 167. 167 ini tadi yang maksimal stok. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minum sebentar ya. Ya. Tanggal 1 Oktober saya pesan 167 piece. Ya. Karena datangnya 20 hari, maka tanggal 21 Oktober datang 167 piece, ya. Lalu penjualan rata-rata harian ya, 5 piece per hari. Tanggal 3 November sudah terjual 5 piece dikalikan 13 hari. Karena kan 13 hari dari tanggal 20 Oktober ya. Maka ketemunya 65 hari, 65 piece, maka sisa barang 102 piece. Ya. Begitu 102 piece, berarti kan minimum stoknya dari 100, maka di tanggal yang sama, pesan lagi Pak Ibu. Karena kan tadi reorder point-nya 100. Ya. Tanggal 3 November pesan lagi 100 piece. Ya. Tanggal 23 November datanglah 100 piece. Sampai dengan tanggal 23 November sudah terjual 5 piece dikalikan 20 hari sama dengan 100 piece. Sisa 2 piece Bapak Ibu, ya. Namun pas datang lagi 100 piece dari order sebelumnya. Ya. Lalu berikutnya tanggal 23 November 2019 pesan lagi 100 piece lagi. Ya, ini kurang lebih rantainya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu karena yang sering kelihatan di lapangan adalah seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya Anda punya perusahaan ya. Yang pertama tadi masalahnya kalau kelebihan stok. Kalau kelebihan stok otomatis Anda value of money-nya berkurang gitu ya, atau Anda ketambahan beban bunga contoh tadi ya. Yang kedua adalah Anda ketambahan beban untuk menyimpan barang, yaitu juga ketambahan bebannya ya, karena kos tempat itu juga harus dihitung. Kalau Anda sewa ya, Anda kan harus hitung kos tempatnya ya. Tapi berikutnya Bapak Ibu, kalau seandainya kekurangan barang ya, kelebihan barang juga masalah, kekurangan barang juga masalah ya. Saya sering ke kafe-kafe atau ke resto-resto, saya pesan gini, Pak mau pesan jus alpukat, kosong Pak, sorry bukan kosong, sold out Pak, gitu ngomongnya gitu ya, sold out Pak, gitu ya. Oh alpukat kosong ya, jus sirsat Pak, sold out juga Pak, gitu ya. Terus saya pesan lagi, ya sudah saya pesan es teh aja, ya sudah saya dapat, es kan ada, ya. Terus saya makan, mau makan apa Pak? Saya pesan bebek goreng Pak, bebek goreng kremes, sold out juga Pak, gitu ya. Terus gurame asam manis, sold out juga Pak, saya sampai bingung. Terus yang jual apa? Saya tanya gitu Pak Ibu ya. Ini terus tadi Pak Ibu yang saya alami ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda mendapatkan restoran Anda, kafe Anda ataupun perusahaan Anda semuanya sold out ya. Berarti berapa potensi income yang sedang Anda buang ketika Anda nggak punya barang. Ya, jadi Anda harus pikirkan. Ketika kita mengatur namanya buffer stock, minimum dan maksimal stok, ini sangat penting untuk usaha Anda, karena kalau Anda kekurangan stok, maka otomatis Anda tidak mendapatkan penjualan. Ya, padahal di saat seperti ini, menaikkan omset itu adalah salah satu opsi untuk bisa mempertahankan usaha Anda. Ya, jadi ini adalah langkah yang harus Anda pikirkan matang-matang dan harus dilakukan ini. Ya, oke. Langkah ketiga semoga cukup jelas. Kalau nggak jelas silakan tanyakan. Langkah keempat, percepatan pembayaran piutang usaha. Ya, habis tadi ngurusin masalah stok, hitung buffer stoknya. Ya, Pak ternyata Pak cash flow-nya masih seret gitu ya. Balik lagi tadi sudah minus, cash flow-nya masih seret. Nah, maka yang berikutnya Bapak Ibu yang harus kita pikirkan di langkah keempat adalah mempercepat pembayaran piutang usaha. Ya, Bapak Ibu sudah tahu piutang kan ya? Nggak asing kan dengan kata-kata piutang ya? Oke, moga-moga nggak asing ya. Tapi kalau yang bagi yang asing saya sebutkan gini. Piutang itu maksudnya apa? Ibaratnya piutang itu Anda menjual kepada seseorang, menjual kepada perusahaan lain gitu ya, atau menjual kepada seseorang
tapi orang tersebut belum bayar kepada Anda. Ya, jadi ibaratnya dia punya utang kepada Anda. Ya, kalau utang, Anda beli barang orang lain, Anda belum bayar, itu utang. Ya, tapi kalau piutang, Anda menjual kepada orang lain dan orangnya belum bayar, itu namanya piutang. Oke? Nah, so kalau seandainya kita sudah menjual ke orang lain dan orangnya belum bayar, maka uang kita ada di sana. Ya, dan ini adalah cash flow kita. Ya, maka yang kita lakukan adalah untuk mempertahankan usaha Anda di saat ini adalah percepatlah pembayaran piutang usaha. Ya, nah pertanyaannya, bagaimana Pak agar piutang saya dapat dibayar cepat? Kalau seandainya Pak, saya ini ternyata ngasih piutangnya lama gitu ya. Ngasih piutangnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau setengah tahun gitu ya. Misal ya. Nah, maka Anda sekarang coba pikirkan bagaimana caranya agar piutang Anda dapat dibayar cepat. Oke? Nah, saya akan kasih beberapa tips praktis Bapak Ibu yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah, coba berikan diskon apabila memungkinkan dan memang pembayaran dipercepat. Misal, tadi kan sudah belajar ya, bahwa value of money 1 bulan itu persen, ya. Nah, misalnya Anda lihat, oh ternyata saya punya piutang itu, orang itu punya utang sama saya 6 bulan. Ya, Anda coba negosiasi. Pertama negosiasinya gimana? Coba ngomong dulu sama mereka, Pak, tolong Pak, saya dibantu. Kenapa? Ya, iya Pak, COVID gini kan gimana toh? Maksudnya memang kondisinya lagi cepat Pak. Boleh nggak Pak piutangnya dibayar lebih cepat Pak? Karena saya juga mungkin supaya juga saya bisa kasih bawa barang lagi, saya akan berorder gitu ya. Supaya saya juga bisa bayar gaji karyawan dan kawan-kawan. Intinya nego dulu, negosiasi dengan supplier Anda, customer Anda, gitu ya. Ternyata misalnya customernya baik, gitu ya. Ya sudah Pak, tak bayar ya sudah. Berarti Anda nggak perlu kasih diskon, selesai misalnya. Tapi kalau seandainya customer-nya juga sama-sama seret, jadi sama-sama kurang gitu ya, maka ya mungkin dia ngomong gini, oh ya Pak, nggak bisa Pak, sorry, saya lagi juga seret. Nah, kan sama-sama seret nih, ya. Maka Anda coba pertimbangkan. Oh tadi customer-nya itu 6 bulan ternyata, ya 6 bulan dia dia diskonnya, piutangnya 6 bulan. Saya punya budget 6% berarti, ya. Maka saya kasih dulu deh, saya kasih potong 3%. Nah, jangan langsung 6% Mbak Ibu, 3% dulu. Pak, saya potong 3% ya Pak, kalau dibayar cepat ya Pak ya. Oh mau, ya udah bayar, sudah selesai. Tapi oh nggak mau ya tambahin lagi 4% Pak, 5% Pak, 6% mentok, sudah selesai. Kalau nggak mau ya sudah Anda pikirkan cara yang lain. Ya, jadi Anda punya budget tergantung dari berapa bulan, dan Anda tinggal kalkulasi berapa persen yang Anda bisa kasihkan diskon. Ya, berikutnya, nah kalau misalnya nggak pakai diskon Pak, apa yang bisa dilakukan? Mungkin bonus barang, ya, atau bonus-bonus lain. Misalnya Anda punya barang-barang yang jarang keluar, barang yang sudah tersimpan lama tapi masih bagus, bisa nggak ditukar dengan barang itu, ya? Sebagai contoh, ya. Apalagi, nah kalau sudah dikasih dan dia nggak nggak mau, nah ini coba mungkin cari nanti Bapak Ibu ya berbagai macam alternatif. Jadi seandainya di diskon nggak mau, diapain ya Anda coba juga lihat, oh ternyata memang kondisinya dia masih gak seret ya, apa boleh buat ya. Tapi yang mungkin saya tekankan lagi, kalau sudah seret seperti itu Pak Ibu, usahakan untuk penjualan berikutnya ya, untuk penjualan berikutnya kalau memungkinkan Anda memberikan penjualan secara cash ya. Jadi jangan lagi kasih sistem piutang, tapi berikan cash ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir mungkin pakai sistem DP ya atau PO kalau seandainya memungkinkan. Barang belum datang, PO dulu, open PO dulu ya. Yuk, kamu mau beli nggak barangnya? Ini lagi mau ready lagi 2 minggu lagi nih. Yuk, open PO dulu, bayar dulu. Nah, udah bayar, barangnya baru datang, baru didistribusikan. Ya, jadi ini juga strategi-strategi yang bisa Anda lakukan. Ya, ini saya nggak bahas banyak Pak Ibu ya, karena macam-macam caranya. Cuma Anda boleh tanyakan kalau misalnya terkait dengan Anda boleh tanyakan di kolom chat. Ya, nanti saya akan bahas. Nah, strategi keempat selesai. Maka kita lari ke strategi ke-5. Ya, nah, tadi ada yang tanya ya, tadi Bu siapa tadi Bu? Sebentar, Bu siapa tadi tanya ya? Bu Yurika ya. Pak Dedi lebih baik saving atau buat jualan atau bisnis? Nah, atau pakai persentase untuk pengelolaan keuangan? Oke, ini tadi sudah saya jawab ya, tadi di bagian pembelian barang ya Bu ya. Jadi boleh beli barang, tapi kondisinya harus sesuai dengan buffer stok tadi. Jadi ada perhitungannya.
ya. Atau pakai, nah ini, kalau seandainya Ibu memang perlu dana cadangan, nah mungkin lebih ke arah dana cadangan kali ya Bu Yurika ya. Nah, kalau dana cadangan, saya sarankan Mbak Ibu, minimal perusahaan tuh harus punya dana cash ya, dana cash itu antara 10 sampai 15%, 10 sampai 15% daripada total aset ya. 10 sampai 15%. Ya, jadi kalau memang butuh dana cadangan, sisakan untuk cash-nya, jangan semua dibelikan barang, itu 15% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kurang lebih itu Bu Yurika. Semoga bisa jawab ya. Oke, kalau ada yang lagi mau bertanya, silakan Mbak Ibu, silakan di komen ya, kolom chat ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya Pak Pian ya. Yuk, monggo Pak. Oke, sekarang strategi keempat kelima ya. Dari keempat adalah piutang. Strategi kelima adalah capex ya. Jadi waktu kemarin COVID kemarin ada yang banyak bertanya, Pak saya mau beli ini Pak kendaraan lagi Pak. Pak saya mau beli mesin lagi Pak. Pak saya mau beli toko lagi Pak. Pak saya mau beli outlet baru Pak, cabang baru. Nah ini kalau yang tanya-tanya seperti itu namanya capex Pak itu. Capex itu maksudnya capital expenditure. Jadi belanja modal ya. Jadi Anda beli kendaraan, Anda beli mesin, Anda beli bangunan, ataupun Anda renovasi gedung Anda ya. Itu namanya capex ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kondisinya tadi kembali bahwa kondisi profit laba rugi masih minus ya. Kondisi cash flow masih belum stabil ya. Saran saya Bapak Ibu adalah tahan dulu penambahan capex. Tahan dulu untuk belanja modal ya. Nah, jadi ya, apa yang maksud dengan capex? Capex adalah belanja modal yang mana ada kategori sebagai perusahaan ya, pemeliharaan gedung dan kawan-kawan ya. Nah, kenapa kok harus tahan capex? Ya, karena tentunya kembali tadi masalah cash flow. Ya, kalau cash flow Anda lagi seret, sebaiknya Anda tahan capex-nya. Jangan terlalu banyak belanja modal ya. Pemeliharaan gedung lah, kendaraan lah, mesin lah, tahan dulu ya. Tapi kalau misalnya Anda omsetnya lagi naik, ya silakan. Ya misalnya Anda lagi ikutin misalnya jualan frozen food Pak, lagi naik, mau beli kulkas, ya silakan. Gitu ya. Jualan kafe Pak, tapi kafenya lagi naik daun Pak, misalnya juga ngikutin delivery atau frozen food dan kawan-kawan gitu ya, atau yang makan di rumah seperti beberapa restoran yang lain gitu ya. Ya mungkin silakan kok misalnya Anda mau investasi untuk capex. Tapi kalau yang turun, sebaiknya saran saya ditahan ya. Karena semakin Anda memberi capex, ini tidak langsung berdampak Pak Ibu. Ya, karena misalnya gini, Anda mau renovasi gedung, ya, renovasi di saat COVID, cash flow-nya lagi kurang baik, Anda renovasi, ya. Begitu Anda renovasi kondisinya, manfaat daripada renovasi gedung yang Anda lakukan tidak langsung berdampak terhadap usaha Anda, ya. Belum lagi cash flow-nya berkurang. Jadi saran saya kondisi seperti ini tahan dulu untuk pembelian capex-nya, ya. Dari kelima sekarang keenam. Keenam adalah negosiasikan hutang ke bank atau ke supplier. Ya, ini hal yang simple. Anda tinggal menegosiasikan kalau memang kondisi cash flow-nya Anda lagi seret gitu ya. Anda boleh negosiasikan hutang Anda ke bank atau ke supplier, ya. Mengapa perlu menegosiasikan hutang, ya? Yang pertama adalah karena kondisi ekonomi kondusif, selainnya Anda menjaga keuangan usaha Anda, ya. Jadi Anda coba untuk jaga keuangan usaha, ya. Pembayaran rutin yang perlu dilakukan Dia apa? ya. Ini Jadi apa? sorry, ini ada suara masuk. Oke ya, siap. Sudah ya, kami mute ya. Nah, ini gini Bapak Ibu. Kalau seandainya cash flow Anda lagi seret, gitu ya, yang paling bahaya adalah ketika itu tidak ada, Anda nggak bisa melakukan untuk apa-apa. Ya, terutama untuk bayar karyawan, ya, untuk bayar listrik, ya. Jadi saran saya pertama Bapak Ibu yang misalnya Anda untuk mengatur pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan ya. Yang pertama saran saya yang harus diutamakan adalah ini versi saya ya, bisa versi orang lain bisa berbeda-beda. Tapi kalau versi saya, yang pertama yang harus didahulukan Bapak Ibu adalah pembayaran gaji karyawan. Itu yang didahulukan. Tapi
Apa namanya, tapi ya tadi jangan, kalau misalnya kebesaran ya tolong diminimalkan dulu kondisi seperti ini ya. Jadi kenapa kok perlu? Karena mereka juga perlu hidup ya. Kedua, mereka juga kalau nggak digaji, gimana caranya kita bisa beroperasi. Jadi pertama, gaji kalian harus selesai dulu. Ini untuk ngatur prioritas pengeluaran uang. Kedua adalah masalah fixed cost yang nggak bisa dipending. Sebagai contoh listrik, ya, air yang nggak bisa dipending ya. Kalau dipending mati itu lampu, ya. Dipending kerannya nggak nyala kan gitu, itu harus dibayar. Yang ketiga adalah hutang, ya. Yang ketiga adalah hutang. Jadi pertama gaji karyawan, kedua adalah fixed cost yang nggak bisa dipending, ketiga adalah hutang, ya. Keempat baru biaya-biaya lain-lain. Ya, saya bukan ngejar Anda untuk mengemplang utang. Enggak boleh, Pak Ibu. Ya, jadi kondisi seperti ini kita bukan mau ngemplang utang. Tapi kita boleh kita negosiasi sama supplier. Jadi kalau memang kondisinya seret, cash flow-nya nggak bagus, profitnya jelek gitu ya, ya Anda coba negosiasi ke supplier supaya Anda tetap bisa berusaha. Ya, tapi dengan itikat baik Bapak Ibu, itikat baik Bapak Ibu ya. Jadi tetap dengan itikat baik Bapak tetap harus dibayar. Karena utang merupakan kewajiban kita untuk dibayar. Jadi jangan sampai ngeplang utang. Nggak akan enak untuk usaha kita masing-masing ya, karena begitu kita ngeplang utang, kepercayaan hilang ya, terus Tuhan Yang Maha Esa juga melihat ini nggak bisa dipercaya, nggak dikasih rezeki, dan itu banyak kejadian seperti itu. Jadi ini bukan untuk ngeplang utang, tapi kita usahakan supaya hidupnya kita bisa lebih lama dikit ya, dengan cara negosiasikan hutang ke bank atau ke supplier ya. Jadi kalau seandainya supaya bisa memiliki dana Bapak Ibu ya, biasanya diberikan kelonggaran. Ya, ini saya kasih contoh ya, true story, kejadian yang sungguhan, bahwa kemarin ada teman saya, partner kami gitu ya, dia perusahaannya di bidang bumbu, jadi di manufaktur bumbu. Waktu itu apa namanya, ada satu customernya kena COVID kemarin, email, jadi email ke satu teman saya itu, email ngomong gini, Pak, saya minta tolong, ya, saya bukan minta tolong, saya minta, jadi saya bukan saya minta tolong, saya minta bahwa apa namanya, saya minta bahwa utang saya, jadi piutangnya kita ya, utang saya itu tolong dipotong 30%. Karena saya kena COVID, gitu ya. Lalu saya minta termin piutangnya, termin hutang saya, gitu ya, ditambah menjadi 6 bulan. Dari 2 minggu jadi 6 bulan. Jadi ini luar biasa. Si customernya teman saya ini sudah rada bingung karena COVID kemarin, email ya, minta utangannya 6 bulan, terus potong lagi 30%. Dan ini terus sorry Bapak Ibu. Ya. Yang terjadi adalah teman saya waktu dapat email itu, dia merenung sebentar, terus oh ya, email ini langsung di forward kepada suppliernya. Ya, jadi dapat dari customernya email ini di forward ke suppliernya. Di forward ya, dikasihkan bahwa tulisannya kan jelas tuh. Terus dia tinggal ngomong gini, ke suppliernya. Tolong saya dibantu. Customer saya terdampak COVID berapa mengemail hal seperti ini. Ya, dan ini terus story Pak Ibu. Di email ke seluruh suppliernya supaya suppliernya juga apa namanya mau membantu. Ya. Yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata suppliernya itu banyak yang baik hati gitu ya. Dan memang kebetulan ada supplier yang punya keuangan baik, ada keuangan yang lebih besar. Jadi bisa mensupport untuk distributornya atau untuk agennya dan sebagainya. Ya. Akhirnya supaya membalas, ada yang oke, 6 bulan saya kasih, 6 bulan Bapak Ibu, keren ya, 6 bulan ya kasih. Ada yang apa namanya 3 bulan, dan 2 bulan dan kawan-kawan. Jadi di support semua ya. Terus nah, sebagai pengusaha yang bijak juga Anda enggak boleh langsung 6 bulan dikasihkan, karena enggak semua 6 bulan kan dapat ya. Maka akhirnya si teman saya menegosiasi lagi kepada customer-nya ya. Alhasil Bapak Ibu yang luar biasa, customer-nya bisa mengerti juga kondisi yang ada, karena juga perusahaannya teman saya juga bukan kondisi yang enak waktu itu, karena harus menangani karyawan juga yang cukup banyak gitu ya, dan cash flow-nya juga seret juga kondisinya. Jadi sama-sama negosiasi, akhirnya yang dealing adalah oke, si customer-nya ke teman saya itu dikasih 2 minggu temponya dan tidak ada potongan 30%. Tapi yang luar biasa, si teman saya ada dapat 2 bulan, dan 3 bulan, dan 6 bulan dari suppliernya. Ya, dan itu akhirnya Bapak Ibu kalau bisa mengatur seperti itu,
maka Anda di usahanya bisa mendapatkan tambahan modal kerja dari hutang supplier. Ya, jadi itu juga bisa dipakai. Ya, tergantung. Ada beberapa teman yang juga nggak suka utang karena dari prinsip mungkin agama tertentu memang nggak suka utang gitu ya. Tapi ada yang maksudnya memperbolehkan juga, tergantung, bisa dipakai secara sana ya. Jadi saya tidak mengharuskan dan tidak menolak, jadi tergantung teman-teman sekalian ya. Nah, untuk bank sebaiknya juga bisa direkalkulasi nominal. Kalau Anda misalnya punya hutang KPR, hutang mobil, hutang usaha. Nah, coba kalau memang cash flow-nya lagi seret, coba direkalkulasi nominalnya atau minta tempo lebih panjang. Ya, jadi misalnya bulan Oktober, November, Desember nggak cukup bayar, minta dipending bayarnya di Januari. Itu juga bisa dilakukan di bank-bank yang Anda utangin. Harusnya mereka juga kasih perpanjangan atau keringanan, bisa seperti itu. Ya, oke, itu strategi ke-6 ya. Oke ya, yang terakhir sekarang strategi ke-7, karena sekarang sudah jam 8:30 juga ya, supaya tidak sampai overtime. Yang setuju adalah rubah strategi penjualan ya. Jadi strategi terakhir Bapak Ibu untuk mengakhiri sesi kali ini adalah rubah strategi penjualan. Ya, maksudnya gimana Pak? Nah, misalnya gini ya. Kalau melihat dari status kondisi yang kemarin, waktu pertama kali COVID, saya lihat banyak pengusaha yang nggak siap. Mungkin salah satunya juga Bapak Ibu yang ada di sini ya. Sebagai contoh kemarin banyak restoran, ya, banyak kafe yang tutup Bapak Ibu. Ya, ketika tutup, ketika PSBB kemarin, omset langsung drop mati-matian. Ya, kenapa alasannya? Karena biasanya customer-nya datang. Ya, yang punya toko juga ngedrop. Kenapa? Karena biasanya customer-nya datang. Ya, yang masalah terbesar adalah ketika customer-nya datang, Anda tidak pernah punya namanya nomor telepon customer Anda, namanya juga nggak tahu, alamat emailnya juga nggak tahu. Ya, nah ketika kemarin Anda punya kafe misalnya, ya Anda lagi melakukan strategi membuat frozen food lah, delivery lah, ternyata Anda nggak punya nomor telepon dan kawan-kawan, maka yang terjadi adalah Anda tidak bisa melakukan upselling. Upselling itu maksudnya nawarin ulang, ya nawarin, Pak, ayo aku jualan ini yuk, dibeli yuk. Nah, nggak bisa karena nggak punya database. Ini yang kemarin saya lihat dari kejadian COVID kemarin. Nah, maka Bapak Ibu, untuk itu, hari ini saya approach Bapak Ibu semuanya yang lagi berusaha hari ini, yuk mari kita sekarang pikirkan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan database daripada customer Anda. Ya, jadi minimal Anda tahu customer Anda itu namanya siapa, nomor teleponnya siapa, berapa. Kalau bisa dapat alamat emailnya juga akan lebih baik. Ya, jadi Anda coba cari ke sana ya, supaya apa? Kalau mendapatkan nanti kondisi serupa di tahun-tahun berikutnya kalau ada itu, Anda sudah siap. Oh iya, dapat COVID lagi misalnya, saya nggak minta gitu ya. Ternyata dapat lagi wabah lagi misalnya ya. Anda sudah siap, Anda bisa menawarin customer. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Kalau dulu kita jualnya seperti apa, kalau sekarang harusnya seperti apa, ya. Misal yang pertama, dulu customer datang, ya. Sekarang, nah, kalau punya database Bapak Ibu, punya nomor teleponnya, Anda tinggal call customernya. Pak, saya punya barang baru Pak, ini bagus Pak, limited edition, baru glass new gitu ya. Senang Pak, ini Pak tak kirimin pakai WA, fotonya, spesifikasinya, gitu, harganya, diskonnya dikirim semua pakai WA. Senang customernya kirim, ya. Jadi harus dipikirkan cara seperti itu. Jangan nunggu customernya datang. Buka toko fashion, gitu ya. Cuma toko aja, customernya datang beli. Begitu PSBB ya Ibu, ya langsung tutup, gitu ya, nggak bisa jualan. Tapi kalau Anda punya nomor telepon, dikirimin, dijapri orangnya. Pak, mau jualan nih, ada barang baru nih, bagus. Oh iya mau Bu, kirim ya, kirim. Nah, omsetnya nggak berkurang. Ya, apalagi kafe nih, contoh. Makan di tempat Pak, ya bisa nggak delivery ke rumah, ya? Atau frozen foodnya dikirim, sudah di frozenan, ya, dikirim ke rumah, ya. Belajar di tempat, nah kalau yang punya les-lesan nih misalnya ya, atau apa, lembaga bimbingan belajar gitu ya, belajar online ya, harus dipikirkan caranya. Jualan on the spot. Nah, sekarang pakai sistem PO ya. Tidak bisa lagi juga seperti itu. Buka di Bukalapak, buka di Tokopedia, open PO bisa. Ada fiturnya juga di Tokopedia dan kawan-kawan.
Terus konsultasi offline, ganti konsultasi online, ya. Jual servis aja ini contoh nih ya. Kemarin banyak petugas orang yang jualan salon, ya orang yang bisnis salon, ya, potong rambut lah, semir lah gitu ya. Nah kemarin ketika PSBB, ketika COVID ini langsung ngedrop. Ya kenapa? Karena mereka cuma jual servis, mereka cuma jual potong rambut, ya. Atau mungkin yang berprofesi sebagai pencuci AC gitu ya, servis AC, pokoknya servis ya, itu ngedrop pasti. Karena kondisi kemarin banyak yang takut didatangin ke rumah, ya. Gimana caranya supaya bisa lebih maju? Nah, coba dipikirkan. Kalau misalnya sekarang nggak jual servis, misalnya jual produknya juga bisa enggak? Ya, misalnya Anda punya salon. Oh, ternyata orang potong rambut, tapi butuh misalnya pomade gitu ya untuk gelnya rambutnya supaya mengkilap atau apa namanya obat penumbuh rambutnya atau apanya, vitaminnya. Nah, Anda bisa tambahin produk-produk seperti itu supaya ketika COVID kemarin ya, COVID terjadi gitu ya, Anda nggak jualan servis saja, tapi ada produk yang bisa menjadi pendapatan lain-lain di usaha Anda. Ya, oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga dapat dipahami. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya bisa jawab ya sesuai dengan kemampuan saya. Nanti akan saya jawab. Silakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Fian. Silakan Pak Fian. Oke, terima kasih Pak Dedi untuk sesi presentasinya. Buat teman-teman, Sobat Pawon sekalian yang ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini, silakan ditanyakan. Kemudian untuk feedback form juga linknya sudah saya share, jadi untuk teman-teman yang mau sambil isi juga kami persilahkan gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung tulis dulu aja di kolom komentar atau boleh langsung di-unmute aja untuk langsung ditanyakan ke Pak Dedinya langsung. Silahkan untuk teman-teman. Oke. Tadi terakhir dari Bu Yurika, 10-15%-nya dia cash sih Pak untuk transaksinya, sepertinya tadi infonya seperti itu. Oh, ini menimpali Pak ini Pak. Dia menimpali yang penjelasan saya tadi. 10-15% cash ya. Dia kasih senyum gitu ya. Ya, maksudnya agree dengan penjelasan saya. Ya. Oke, sambil menunggu Pak, siapa namanya Pak Ian, ini saya mungkin kasih info juga ke teman-teman, ya. Di Sabtu depan, ya, karena kondisi COVID seperti ini, kita juga harus memikirkan terkait dengan kondisi pertama keuangan, gitu ya, keuangan perusahaan. Yang kedua juga terkait dengan pajak, gitu ya, karena ternyata pajak ini juga salah satu isu terbesar bagi seorang pengusaha. Kalau kita membayar pajak, terus kondisinya ternyata COVID ini gimana, gitu ya? Meskipun sudah diberikan pengurangan, ya, pengurangan pembayaran pajak oleh pemerintah, tapi ada baiknya juga kita melakukan planning, melakukan perencanaan terhadap perpajakan kita, ya. Jadi Sabtu besok saya minta izin ke Pak Pian untuk menginfokan sebentar. Kita ada kelas ke Bapak Ibu untuk tips mengefisiensikan pajak usaha Anda, ya, dengan memaksimalkan deductible expense, ya. Jadi ini tips yang memang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan penghematan pajak secara legal, ya. Nanti akan dibawakan oleh tim kami, ya, Pak Adi, salah satu senior di perusahaan kami, ya. Sabtu besok Bapak Ibu jam 3, tanggal 3 Oktober jam 10 pagi sampai selesai ya. Ini cukup banyak, biasanya setiap minggu kita selalu ada event, dan ini yang minggu besok ada soal pajak ya. Itu kita selesainya kurang lebih jam 12 dan ini yang akan dibagikan ilmunya benar-benar totally ilmu praktikal yang bisa diterapkan ya. Tapi ini cukup berbayar Bapak Ibu ya. Ini berbayar yang aslinya kita biasanya berbayar 350.000 per person. Cuma untuk COVID ini kita berikan harga yang sangat very spesial untuk teman-teman ya, adalah 99.000 per orang. Which is kalau seandainya Anda daftar lebih dari 2 orang cuma bayar 75.000. Jadi ini istilahnya harga komitmen ya. Kami mengharapkan teman-teman yang daftar bukan hanya daftar terus datang, tapi daftar dan belajar sungguh-sungguh karena ini ilmunya pasti sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Kalau di sesi normal selain COVID kita tidak pernah keluar harga segini, tapi ini benar-benar untuk support teman-teman supaya bisa belajar dengan maksimal. Gitu ya. Kalau misalnya mau daftar silakan di nomor telepon yang tertera atau di link registrasi yang saya tampilkan di layar kaca Anda. Ya. Oke.
Siap. Jadi teman-teman buat yang mau ikutan kelas dari Pak Dedi, dari The Consulting Group ya Pak ya? Yes, The Consulting Group, Pak. Iya. Oke. Ini ada ilmu tambahan juga tentang pajak ya Pak pastinya. Siap, siap. Bisa langsung join atau klik link registrasi yang ada di presentasi ini, atau hubungi ke nomor WA yang ada, kayak gitu. Nah, buat teman-teman udah bisa ya untuk isi feedback formnya. Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan terkait kelas PAUN webinar pada volume 5 kali ini? Ini masih... Ini ada dari Kopi Rumantana, Pak ya. Ada dari Pak atau Bu ini ya. Betul. Kira-kira untuk memulai usaha saat pandemi ini langkah yang salah atau gimana, Pak? Oke. Maksudnya kalau memulai usaha saat pandemi ini langkah yang salah atau tidak gitu ya. Oke. Saya enggak ngomong salah, enggak ngomong benar ya, Pak atau Bu ya, Kopi Rumah Tanah ya. Saya ngomong salah atau benar. Kalau memang Anda sudah yakin untuk menjalankan, tak rasa tidak ada yang salah gitu ya. Dan tidak ada yang benar ya, karena beberapa teman saya pun kemarin masa waktu COVID malah buka cabang banyak ya. Saya punya teman mungkin yang dulu juga UMKM ya. Salah satunya adalah Baba Raffi kalau Anda tahu ya, Hindistiono ya, itu teman saya juga. Di saat kemarin waktunya COVID dia malah buka Nyapii ya, salah satu kafe restoran ya. Itu namanya Nyapii di banyak cabang juga malah. Mungkin kalau pernah tahu namanya Tom Liwafa, ya, salah satu orang Surabaya, itu juga sekarang lagi buka namanya Seisapiku, dan masa pandemi COVID ini dia malah buka dan cukup ramai. Jadi enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, Ibu. Selama Anda sudah yakin dan menurut saya sudah dihitung matang-matang ya. Kalau bisnis itu kan harus kita perhitungkan. Jadi bukan asal buka tapi enggak diperhitungkan. Jadi sudah diperhitungkan matang-matang, budgetnya sudah jelas, planningnya sudah jelas, ya silakan dibuka ya. Dan mungkin saya bisa approach kalau buka kafe ya jangan lupa pakai tawon ya. Gitu ya Pak Fian ya. Betul, betul Pak. Siap, siap, siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Andri Setiawan. Malam Pak, bertanya kondisi pandemi seperti ini lebih baik sinergi dengan bisnis atau usaha sejenis atau sebaliknya Pak? Terima kasih. Oke, ini maksudnya gimana Pak Andri? Maksudnya lebih baik sinergi dengan bisnis atau usaha sejenis atau sebaliknya? Ini maksudnya gimana nih? Boleh mungkin di-unmute aja Pak Andri untuk... Ya, boleh di-unmute aja kalau mau Pak Andrinya. Ya, halo Pak. Malam, terima kasih ya, atas kesempatannya. Ya, nggak maksudnya begini Pak. Kebetulan saya kan bergerak di bidang toko organik ya Pak ya. Ya. Sayur organik, buah organik, dan makanan healthy food lainnya Pak. Ya. Nah, untuk di situasi yang seperti sekarang, lebih baik kita memperkuat bisnis dengan bersinergi dengan toko-toko sejenis Pak. Mungkin kita aliansi atau gimana ya, saling tukar menukar ya strategi atau intinya kita bekerja sama lah Pak gitu, atau lebih mempertajam ininya Pak daya saingnya gitu. Oke. Terima kasih Pak. Siap Pak Andi. Oke. Saya nggak bisa jawab langsung tokser ya Pak Andri ya, karena saya nggak tahu data. Ya. Siap, tapi by the way gini, kalau sekarang di masa sekarang ini, kolaborasi adalah salah satu hal untuk kita bisa meningkatkan daya saing kita. Salah satu hal ya. Tentunya dengan kolaborasi dengan partner-partner yang strategik ya, atau partner-partner yang cocok dengan untuk memperkuat bisnis kita. Ya, atau saling bersinergi, saling mendukung ya. Itu maksudnya Pak ya. Apakah dengan kerjasama dengan partner yang bidang yang sama atau bidang berbeda, bidang yang sama ini menguntungnya atau enggak? Nah, tergantung Pak, kembali ke strategi Bapak. Kalau memang Bapak sebagai produsen, Anda menyuplai ke agent di mana yang berbidang sama, karena Anda yang nyuplai, ya berarti pas. Tapi kalau seandainya Anda sama-sama distributor, Anda berkolaborasi, bisa iya, bisa enggak. Maksudnya bisa tepat, bisa tidak. Tergantung. Saya kan nggak lihat ya Pak. Jadi Anda coba cek dulu apakah
tepat nggak berkolaborasi kalau sama-sama level yang sama. Kalau produsen ke distributor itu sudah beda level. Tapi kalau distributor ke distributor, kolaborasi. Nah, ini kolaborasi model apa? Nah, ini harus dipikirkan. Nah, yang kedua, terkait dengan strategi penajaman di bidang usaha, maksudnya strategi yang lebih tajam. Nah, mau nggak mau, Pak, kalau memang sekarang seperti ini, strategi ini penting banget untuk bisa mempertahankan usaha atau mengembangkan usaha. Ini paling penting, karena kondisi sekarang ini kan masa-masa sulit bagi semua pengusaha. Ya, misalnya Anda mempertajam strategi untuk di marketing. Misalnya Anda mulai mengiklan. Dulunya nggak pernah iklan di media sosial, nggak pernah ngurusin sosial, nggak pernah ngurusin internet marketing, gitu ya, nggak pernah ngurusin digital. Ya. Sekarang lebih ditajamin tuh digitalnya. Ya, itu juga mungkin strategi yang bagus, gitu ya. Atau ternyata penjualan bagus, tapi ternyata timnya nggak beres. Nah, mungkin operasionalnya diberesin, tajamin lagi. Ya, timnya di trainingin, sistemnya di building, pakai software, ya, dan kawan-kawan, ya. Ternyata SOP-nya belum beres, diberesin SOP-nya. Ini juga mungkin strategi yang baik, ya. Atau ternyata misalnya ngomongnya keuangannya nggak beres, gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa pakai software keuangan, bisa beli Pawon, gitu, nyambung ke Pawon, beli software keuangan yang integrated ke laporan keuangan, dianalisa apakah ternyata ada yang tidak benar di laporan keuangan saya, atau ternyata perusahaan saya ini sehat atau enggak sih. Nah, ini Anda juga bisa perhatikan, Pak. Jadi saya tidak bisa menjawab secara spesifik, Pak Andi, mohon maaf, karena saya nggak tahu data di perusahaan Bapak, tapi by the way, strategi yang dilakukan, kalau memang bisa bermacam-macam ya, bisa Anda bisa bikin kolaborasi, ataupun peningkatan usaha, itu juga bisa, asalkan memang itu tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan usaha Anda lebih baik lagi. Begitu mungkin ya Pak Andi. Mohon maaf kalau mungkin kurang tokcer Pak, karena saya harus lihat datanya dulu untuk menjawab. Gitu. Oh iya, baik Pak. Aduh, terima kasih banget insight-nya. Ya, Pak. Sama-sama Pak Andi, sama-sama. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Atau kalau memang nggak ada, kita tutup aja kali ya Pak sesi Ya Pak. ini. Oke. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman Sobat Pawon yang sudah join pada kelas Pawon Webinar volume 5 pada malam hari ini. Thank you banget sudah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa juga untuk ngisi feedback formnya, itu untuk terkait e-sertifikat, karena akan langsung dikirim secara otomatis dari feedback form yang sudah disubmit. Thank you juga untuk Pak Dedi sudah memberikan sharing-sharing ini nih Pak, ilmunya ke teman-teman dari Pawon semuanya. Pak Pian. Semoga next time kita bisa kerjasama lagi ya Pak untuk ngebahas tentang financial management yang lebih advance lagi ya Pak. Siap Pak, siap. Oke. Terus ada pertanyaan dari Pak Andri, untuk materinya akan di-share apa enggak? Ini nanti bisa kita share ya Pak ya? Boleh. Nanti saya kasihkan ke Pak Pian gitu ya nanti ya. Nanti bisa kita share, sama mungkin kurang lebih 3-5 hari kerja ini akan ada video recordingnya, jadi untuk teman-teman yang pengen nonton replaynya dari kelas Pawon Webinar pada malam hari ini bisa dicek di YouTube channelnya Pawon, kayak gitu. Nanti akan kita share juga di grup kelas Pawon teman-teman ya, kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih juga untuk Pak Dedi. Semoga kita bisa kerjasama lagi di next project ya Pak ya, dan untuk Pawon lainnya kita akan ketemu di kelas Pawon Webinar yang akan datang. Nah, gitu, terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum.